إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para asatidah, kepada seluruh para guru di Arsyada yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, dan semoga kita senantiasa mendapati hati yang merendah. Hati yang merendah itu adalah hati yang mudah untuk menerima kebenaran. Karena sesungguhnya ilmu dan kebenaran mereka selayak air. Mereka tidak pernah mengalir pada tempat yang tinggi, tetapi mereka selalu mengalir pada tempat yang rendah. Menjadi guru, menjadi ustadz, bukan berarti kita meninggi hatinya. Ketika kita melihat kerusakan yang dialami oleh masyarakat, kekurangan yang dialami oleh kebanyakan orang, maka tetap walaupun kita mendapati hal-hal tidak ideal yang ada pada kehidupan di masyarakat, kita sebagai orang yang sedang berjalan di atas kebenaran yang kita ikhtiarkan, kita tetap berusaha bagaimana menjadikan hati kita menjadi hati yang tawadhu. Hatinya adalah hati yang membumi, karena sesungguhnya tidaklah sampai ilmu dan tidak akan sampai kebenaran pada kehidupan kita sampai hati kita, entah kita menjadi santri ataukah kita menjadi guru ataupun ustadz, hati kita menjadi hati yang merendah. Tempat yang rendah adalah tempat berkumpulnya air dari segala aliran 4 arah mata angin. Maka itulah yang kita harapkan. Semoga dengan hati kita yang merendah, kita akan menerima aliran kebenaran dan ilmu dari berbagai macam sisi yang terkadang tidak pernah kita bayangkan. Maka mintalah kita kepada Allah seiring kita mengajarkan setiap kalimat-kalimat Allah, setiap kita menyampaikan hadis-hadis Nabi. Semoga Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang merendah. Semoga kita tidak menjadi ahlus syibr. Ahlus syibr itu yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ahlus syibr itu adalah faman dakhalaha fi syatril awal takabbar. Ada orang yang menuntut ilmu yang baru saja dia masuk kepada putaran yang pertama dia menjadi sombong. Ini yang disebut dengan ahlus syibr. Maka semoga kita dijauhkan dari sifat ahlus syibr. Gampang rendahin orang, gampang nyalahin orang, gampang untuk menepuk dada kita, membusung lebih besar daripada yang lainnya. Semoga bukan ini yang kita peroleh. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang tawadhu, hati yang bukan menjadi hati pemilik ahlus syibr. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini berjumpa dalam forum khusus bersama dengan para guru yang ada di Arsyada, dan semoga kita senantiasa mengikhlaskan niat kita bahwasanya pertemuan kita pada kesempatan sore kali ini memang betul-betul terselenggara bukan karena absen. Saya harus ngisi absen nih sebagai guru. Kalau saya tidak ngisi absen, nanti saya akan ditegur dan mendapatkan SP. Tapi memang betul-betul pertemuan yang kita selenggarakan pada kesempatan sore kali ini memang betul-betul karena Allah. Dan itu juga menjadi teguran buat saya yang menyampaikan bahwasanya pertemuan yang terselenggara dengan indah pada kesempatan sore kali ini memang betul-betul karena Allah. Karena sesungguhnya kemuliaan dan keagungan ilmu tidak akan pernah didapatkan sampai kita betul-betul lurus dan benar di dalam niat yang ada pada hati kita. Makanya sampai Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza saluhat niyatuhu. Ilmu tidak akan pernah lurus. Ilmu itu keutamaannya besar, tidak ada yang mampu menandingi kalau niatnya benar karena Allah.
Dan benar karena Allah itu niatnya adalah untuk membebaskan kebutuhan kita, supaya kita memahami setiap petunjuk pada kehidupan kita, supaya kita mampu membebaskan blind spot, titik-titik buta yang sering kita jumpai dalam kehidupan ketika kita tidak belajar. Maka pada perkara inilah kita tentunya pada perkara ikhlas inilah yang menjadikan kita selalu menjaga. Semoga yang menyampaikan untaian demi untaian kata dan kalimat pada kesempatan sore kali ini adalah orang yang berhenti sejenak merenung tentang arti keikhlasan, dan semoga para ustadz di Arsyada adalah orang yang senantiasa pula betul-betul berkomitmen untuk menjaga niat dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ini yang kita harapkan pertama kali, dan kalau kita sudah menghadirkan kesadaran untuk menjaga niat, tentunya tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali hanya kembali kepada Allah, karena yang menguasai hati kita, yang menguasai jiwa kita hanyalah Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Sesungguhnya ya Allah, berikanlah kepada hati kami, jiwa kami, kesuciannya, ketakwaannya. Tentunya tidak ada yang mampu membersihkan hati kami, mensucikan hati kami, kecuali adalah Engkau yang mengendalikan dan menguasai hati kami. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita selalu meminta harapan supaya kita diberikan pertolongan di dalam menjaga ikhlas dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Seluruh para ustadz dan para ustadzah yang hadir pada kesempatan sore kali ini, tentunya kita paham betul bahwasanya di dalam pendidikan yang kita selenggarakan, baik pendidikan dakwah yang saya atur ataupun pendidikan yang kalian hari ini berkecimpung di dalamnya, yaitu di Arsyada, tentunya yang selalu menjadi sebuah keinginan besar kita adalah bagaimana kita meraih keberkahan. Kita tidak ingin menyelenggarakan satu pendidikan yang hanya mengejar trofi yang banyak untuk anak-anak didik kita, dengan akademi yang dibanggakan, dengan nilai-nilai yang banyak, dengan hafalan-hafalan yang luar biasa. Bukan itu yang menjadi tujuan pertama kita ketika kita menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan yang kita selenggarakan, dakwah yang kita geluti adalah sebuah pendidikan dan dakwah yang berorientasi, yaitu melahirkan keberkahan di atas muka bumi, dari apa yang kita selenggarakan di panggung dakwah ataupun yang kita selenggarakan di panggung pendidikan. Banyak pendidikan yang berhasil mencetak siswa-siswi yang memiliki kepintaran di dalam hitungan, memiliki kepintaran di dalam teori fisika ataupun kimia, tapi ternyata ujung dari semua pencapaian-pencapaian yang didapatkan tidak memberikan kontribusi apapun bagi agama Allah. Agama Allah tetap betul-betul kaum musliminnya, betul-betul berada pada taraf yang mengenaskan dan pada taraf yang begitu membutuhkan pertolongan, padahal kita mendapati banyak pendidikan yang telah melahirkan akademi yang luar biasa, trofi yang luar biasa dengan pencapaian-pencapaian akademis yang banyak. Maka tentunya kita menghindari ketika apa yang kita selenggarakan di dalam pendidikan dan dakwah itu hanya melahirkan orang yang begitu memukau di dalam teori, orang yang begitu memukau di dalam goresan hitam di atas lembaran putih, tetapi ternyata ujungnya tidak membawa keberkahan karena agama Allah tidak merasakan arti kehadiran dari pendidikan-pendidikan ini. Ini yang kita khawatirkan, kalau pendidikan ini akhirnya menjadi pendidikan yang mandul. Kalau sudah menyebut kata mandul, maka ini teguran untuk saya, teguran untuk antum semuanya. Ustaz Abu Hamzah juga yang tadi anaknya 2 juga teguran. Ini ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini hadis umum, tetapi hadis ini bisa dikorelasikan di dalam banyak person dan objek dari hadis ini. Karena korelasi atau munasabah dari hadis ini memang mengenai dalam setiap lapisan kehidupan. Rasulullah SAW itu beliau pernah menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Atadruna manir rukubu fikum. Kalian tahu nggak siapa orang yang mandul itu? Para sahabat langsung menjawab sesuai dengan teori yang mereka pahami pada kehidupan manusia. Orang yang mandul itu ya Rasulullah adalah orang yang mandul itu adalah orang yang mereka tidak memiliki keturunan anak, putra ataupun putri. Ya Rasulullah itu adalah orang yang mandul. Maka Nabi mengatakan bukanlah
Ar-rukub fi ummati, sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku adalah mereka yang memiliki anak, tetapi anaknya tidak memberikan kontribusi di dalam agama Allah. Disinilah kita akhirnya tersentak ya dengan definisi yang disampaikan oleh Nabi. Bahwasanya sesuatu yang mandul itu ya sesuatu yang kaitannya, munasabahnya itu, korelasinya pada sesuatu yang tidak memberikan kontribusi untuk agama Allah. Dakwah kita kalau ternyata tidak bisa ikut berkontribusi untuk memberikan setitik ya, kontribusi di antara jutaan yang dibutuhkan, berarti dakwah kita mandul. Pendidikan kita, kalau pendidikan kita hanya menciptakan orang pintar, tapi kepintaran mereka ujungnya hanya memperbanyak deretan kafilah orang yang mengejar dunia, berarti itu pendidikan mandul. Orang keluarga yang mandul itu ya keluarga yang memiliki mungkin 3 anak, 4 anak, tapi tidak ada satupun anaknya yang concern terhadap agama Allah. Mereka tidak peduli terhadap apa yang menimpa kaum muslimin, mereka tidak peduli apa yang sedang terjadi kepada kaum muslimin dan agama Allah. Mereka tidak peduli bagaimana posisi syariat hari ini di antara kehidupan manusia. Kalau ini yang terjadi, naudzubillah min dzalik, berarti pada saat itu terjadi, inilah yang disebut dengan kemandulan. Nah, ini yang kita hindari. Dakwah tidak boleh mandul, pendidikan juga tidak boleh mandul. Ketika kita mengetahui hadis ini, bahwasanya kemandulan adalah sesuatu yang kita takutkan, tentunya kita khawatirkan bisa menimpa dalam pendidikan kita, maka inilah yang kemudian kita harus lakukan. Kita harus mencari keberkahan di dalam pendidikan yang kita selenggarakan. Karena pendidikan di Arsyada atau pendidikan dimanapun, kalau betul-betul sudah memiliki niat yang benar, berarti pendidikan itu betul-betul bukan hanya berkeinginan supaya pendidikan itu dikenal banyak orang. Bukan hanya ingin supaya anak-anaknya mendapatkan trofi, tapi adalah bagaimana betul-betul setiap apa yang terjadi pada pendidikan itu betul-betul terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah, ridhanya Allah, kecintaannya Allah, dan apa yang menjadi alumni dalam pendidikan itu. Mereka selalu care dan mereka selalu peduli tentang agama Allah dan syariatnya. Dan itu yang menjadi harapan kita. Sekali lagi ya, saya tidak terlalu bangga gitu kalau ada orang hafal Quran tapi ternyata tidak peduli tentang apa yang terjadi pada syariat Allah. Dia tidak peduli tentang agama Allah. Dia tidak peduli tentang apa yang terjadi kepada kaum muslimin. Dia tidak peduli tentang apa yang terjadi pada ulama. Maka kalau ini yang terjadi, maka ini adalah musibah. Berarti hafalan-hafalan Quran itu hanya sekedar untuk mengisi memori hafalan, tetapi tidak lebih dan tidak bisa memberikan kekuatan untuk memberikan sebuah perbaikan. Nah, ini yang kita harus paham. Setelah kita paham bahwasanya pendidikan kita adalah pendidikan yang menghindar, pendidikan yang kita berkeinginan besar untuk terhindar dari kemandulan, dan yang kita kejar itu adalah sebuah keberkahan di dalam pendidikan yang kita selenggarakan, maka banyak aspek yang kita harus perhatikan. Banyak perkara yang harus kita kaji bareng-bareng supaya pendidikan yang kita selenggarakan menjadi pendidikan yang barokah. Kalaulah boleh diibaratkan, pendidikan yang bisa menghasilkan keberkahan itu langkahnya itu betul-betul panjang. Kalaulah mendaki, misalkan ada di Tawangmangu itu ada namanya tempat itu Grojogan Sewu. Sewu itu 1000. Jadi kalau kita dari atas sampai ke bawah ya setidaknya kita harus menuruni anak tangga itu 1000. Maka sesungguhnya kalaulah keberkahan itu ibarat sebuah kemuliaan, berarti anak tangganya itu banyak yang harus dilewati. Maka kemudian banyak harus diperhatikan supaya pendidikan kita betul-betul mendapatkan pendidikan yang mengarah kepada keberkahan.
Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian kita. Apa saja sih yang kita harus lakukan, apa yang kita selenggarakan dalam pendidikan kita, supaya pendidikan yang kita lakukan dan kita selenggarakan bersama anak-anak yang sudah dititipkan kepada kita, itu menjadi pendidikan yang barokah. Maka kita pada kesempatan sore ini akan membahas salah satu anak tangga. Bagaimana pendidikan itu bisa berbarokah bagi kehidupan apa yang kita lakukan bersama anak didik kita. Maka salah satu pilar penting untuk membentuk bagaimana pendidikan kita menjadi pendidikan yang barokah itu, maka salah satunya itu adalah bagaimana kita harus memperhatikan sikap seorang guru atau sikap seorang ustadz ketika mereka sudah berada di antara lingkaran para murid-muridnya dan jamaahnya. Ini yang pertama. Jadi yang kita harus perhatikan adalah membicarakan keberkahan itu dimulai dari seorang guru. Ini penting. Karena guru itu adalah mereka yang telah diberikan amanah untuk menyampaikan petunjuk, menyampaikan ilmu. Berarti membicarakan keberkahan itu, membereskannya, meningkatkan kualitas keberkahan itu ya dimulai dari bagaimana gurunya dulu. Makanya kita membahas bagaimana sih menjadi guru itu, supaya sikap kita sebagai guru, sikap kita sebagai ustadz, itu ya betul-betul bisa menghasilkan keberkahan dalam pendidikan ketika bersama dengan anak murid dan anak didik kita. Dan kita paham ya, sesungguhnya kalau guru di dalam kedudukan kita selaku murid di lingkaran murid-murid kita, yang namanya guru itu kan kayak orang tua. Begitulah agama menempatkan guru bagi setiap para muridnya. Makanya ada perkataan terkenal dari kalangan salaf, bahwasanya orang tuaku abawaya angzalani minas sama ila dunya. Orang tuaku itu menurunkan aku dari langit menuju ke bumi. Adapun guruku yang mengajarkan kepadaku setiap huruf atau setiap pengetahuan di dalam akhiratku, maka rafa'ani minad dunya ila sama. Tetapi guruku justru mengangkat aku dari rendahnya dunia menuju kepada tingginya akhirat. Maka kita mendapati bahwasanya guru itu betul-betul mereka itu betul-betul sudah sebagai seorang bapak dan ibu. Makanya kemudian kita tentunya harus paham apa yang harus dilakukan guru selaku orang tua bagi setiap murid yang telah dititipkan kepada kita, karena persoalan keberkahan itu dimulai dari sikap kita ketika bersama dengan anak didik kita. Ini penting. Maka kemudian kita belajar di pilar yang pertama pada kesempatan sore kali ini, bahwasanya seorang guru atau seorang ustadz, maka mereka itu diwajibkan betul bagaimana dia itu mencintai para murid-muridnya. Bukan hanya sekedar tampilan, tapi betul-betul dia mencintai dari relung hatinya. Bahwasanya ketika dia bertatapan dengan mata murid-muridnya, maka tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah kecintaan untuk dirasakan oleh setiap muridnya, karena sesungguhnya dalam pendidikan tidak akan pernah berhasil apapun itu untuk mencapai keberkahan sampai antum dan saya betul-betul mencintai murid-murid kita. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kan. Kalau antum pernah membaca kitab Ayyuhal Walad, mungkin pernah membaca kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar ini yang patut untuk kita ikuti biografi dalam hidupnya. Maka ketika Imam Al-Ghazali itu menulis surat kepada murid-muridnya, ketika muridnya itu meminta nasihat bagaimana mereka ketika menjadi seorang penuntut ilmu, apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika menjadi penuntut ilmu, maka Imam Al-Ghazali itu memulai dengan sebuah doa. Beliau itu mengatakan kepada murid-muridnya, ayyuhal muhibbun, wahai orang yang kemudian mencintai, innallaha atalallahu umroka fi ta'atihi. Sesungguhnya Allah itu semoga memanjangkan kalian di dalam ketaatan dan menjadikan kalian itu menempuh jalannya para pecinta dan pencari ridhonya Allah. Ini dimulai oleh Imam Al-Ghazali. Dari tulisan di kitab Ayyuhal Walad di situ, kita mendapati bahwasanya salah satu tuntutan pertama
di dalam pendidikan keberkahan itu adalah bagaimana setiap guru itu mencintai muridnya dengan berbagai macam latar belakang yang dimiliki sama setiap muridnya. Dan ini merupakan ujian karena Allah itu hadirkan murid-murid kepada kita. Ada yang sesuai dengan rasa yang kita miliki, ada yang terkadang murid itu tidak sesuai dengan rasa yang kita miliki. Dan Allah uji. Masing-masing dari kita itu diuji oleh Allah dengan murid-murid yang hadir dalam teras kehidupan kita, di mana kita ini dituntut untuk mencintai mereka, melepaskan rasa sentris yang ada pada diri kita, dan betul-betul kita itu mencintai mereka, menyayangi mereka itu semata-mata karena Allah. Dan itu menjadi sebuah hal wajib yang dilakukan di dalam pendidikan guru. Ya. Dalam pendidikan. Maka ini pula yang kemudian kita dapati dari Rasulullah SAW, kan? Rasulullah itu mencintai para sahabat, dan kecintaan Nabi kepada para sahabat itu tidak perlu untuk kita ragukan. Bagaimana besarnya kecintaan Nabi kepada para sahabat. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wa inni la uhibbuka fillah. Saya itu mencintai engkau karena Allah. Ini merupakan kecintaan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan itu ditampakkan verbal oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah membedakan satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Hatta seorang sahabat yang buta, fakir, miskin pun diarahkan hatinya Rasulullah untuk mencintai sahabat itu. Bahkan ketika Rasulullah pernah bermuka masam dan ketika Rasulullah pernah melengos kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ketika dia dalam kondisi buta, dalam kondisi fakir, mendatangi Nabi ketika Nabi sibuk berdakwah kepada kalangan-kalangan top, ya, middle up-nya orang-orang Quraisy. Maka pada saat itu Abdullah bin Abbas itu datang, lalu kemudian Rasulullah bermuka masam karena beliau lagi fokus menyampaikan dakwah kepada kaum elit di kalangan Quraisy. Maka Allah turunkan ayat untuk menegur Rasulullah. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu bermuka masam lagi kamu itu berpaling? Untuk menunjukkan bahwasanya Nabi itu diperintahkan mencintai para sahabat dan tidak boleh bermuka masam. Itu dasar mencintai. Ya, makanya kemudian kita dapati ada beberapa sahabat yang langsung mendapatkan bahasa verbal dari Nabi. Saya itu mencintai antum karena Allah. Itu disampaikan oleh Rasulullah tanpa beliau merasa sungkan untuk menyampaikan kalimat itu kepada beberapa sahabat. Untuk menggambarkan kecintaan Nabi yang begitu besar kepada para sahabat Nabi. Begitu besar kecintaan Nabi. Dan itu betul-betul dimiliki oleh Rasulullah SAW. Makanya tampak pula bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada para sahabat sampai Nabi juga mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Kalau kalian mencela sahabatku, maka kalaupun kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menandingi keutamaan para sahabat. Itu menunjukkan kecintaan Nabi. Sampai Nabi memberikan pembelaan kepada para sahabat, bukan hanya pada satu masa, pada masa itu, generasi itu saja, tapi memperingatkan masa dan generasi-generasi setelahnya itu jangan pernah mereka itu mencela para sahabat karena mereka telah mendapatkan kecintaan di dalam hati Rasulullah SAW. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Dari Rasulullah dan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad itu, disinilah kita akhirnya paham. Salah satu di antara hal yang kita harus mengerti ketika kita menjadi guru atau menjadi ustadz, ketika kita telah mengambil jalan ini menjadi jalan kebaikan akhirat dan dunia kita, maka
basicnya itu harus betul-betul mencintai. Karena tidak akan pernah dilahirkan seseorang yang berkualitas, yang lahir dari rasa yang tidak dicintai sama gurunya. Ya kan? Kalau ada seorang murid yang kita ajar, lalu kita tidak memiliki rasa cinta kepada murid itu, bagaimana bisa tersampaikan pesan-pesan kebaikan kepadanya? Dan bagaimana bisa tersampaikan pesan-pesan kemudian petunjuk, kalau kemudian kita tidak memiliki basic di dalam mencintai mereka semata-mata karena Allah. Dan ini akan menjadi problem ini. Kalau setiap kita melihat orang yang kemudian kita dakwahin tidak kita cintai duluan, maka kalau sudah tidak ada basic mencintai, sulit rasanya kita itu akan betul-betul memberikan yang terbaik. Karena apa? Yang nanti kita lakukan atau yang kita kerjakan bisa jadi kita hanya mencari kambing hitam setiap terjadi masalah. Ketika kita sudah tidak dimulai dari basic untuk betul-betul kita mencintai mereka karena Allah. Ini juga teguran untuk para dai. Saya ini dai ya. Kadang-kadang kita melihat dai itu kalau melihat masyarakat itu harus dengan rasa cinta. Sebagaimana Nabi dididik oleh sebagaimana Rasulullah dididik oleh Allah. Mendaki dia ke Gua Hira dan kemudian memperhatikan masyarakat yang ada di kota Mekah. Pandangan Nabi ketika beliau tahannus di Gua Hira, ketika melihat Mekah dan apa yang terjadi dan sepak terjangnya penduduk Mekah pada saat itu yang membuat Rasulullah itu gelisah. Pandangan Nabi itu bukan pandangan benci, tetapi pandangan kasih sayang, pandangan cinta untuk menyelamatkan. Bukan pandangan yang sifatnya adalah, bukan pandangan kebencian. Nabi tidak membenci umatnya. Ya, makanya Masya Allah, ya, ini yang kemudian menjadi salah satu evaluasi besar. Karena apa? Sebelum kita menyalahkan murid terhadap apa yang baru mereka peroleh, apa yang mereka baru dapatkan, maka evaluasi itu harus datang kepada gurunya, datang kepada pengajarnya. Apakah kita sudah mencintai nggak satu persatu murid ini? Bisa jadi murid ini begini, bisa jadi murid ini begini, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan cinta dari kita. Akhirnya apa? Mereka berbuat pola. Mereka mencari perhatian dengan apa yang mereka kerjakan ketika mereka sering tidak mendengar kita. Ketika mereka tidak merasa bahwasanya mereka itu disayang dan dicintai. Dan itu dampaknya tidak bagus. Makanya ketika saya membaca kitab Ayyuhal Walad, saya ketika membaca kitab ini, Masya Allah ya, kitab ini betul-betul negur kita ini. Berhenti ya Mas? Di sini kok berhenti ya? Jadi, kitab ini betul-betul menegur kita bahwasanya dasar di dalam kita mencinta itu ya memang betul-betul kita menyayangi dan merahmati. Pandangannya itu pandangan sayang, pandangan seorang bapak dan ibu kepada anak. Kalau kita sudah ditempatkan sebagai guru, ketika guru itu adalah orang tua, berarti cara kita itu jangan hanya minta kita itu ditempatkan sebagai orang tua, tapi kita tidak pernah memberikan kewajiban kita untuk mencintai murid yang kita ajar sebagaimana dia anak. Jangan hanya mau dihormati dulu sebagai orang tua, tapi kamu tidak pernah mencintai setiap murid-murid kamu sebagai seorang anak. Kalau kamu sudah ditempatkan oleh syariat bahwasanya guru adalah orang tua bagi setiap pelajar, bagi setiap santri dan bagi santriwati, maka ketika santri dan santriwati itu melihat gurunya sebagai orang tua, maka wajib bagi setiap guru itu untuk melihat setiap muridnya itu adalah dengan pandangan rahmat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan cinta itu penting. Dan ini terkadang sering dilalaikan dan sering diremehkan setiap orang yang berjalan di atas dakwah dan berjalan di atas pendidikan. Akhirnya, ketika ada masalah yang kita jumpai pada murid-murid kita, yang kita jumpai pada anak-anak kita, yang kita salahkan muridnya, yang kita salahkan santrinya. Tapi kita tidak pernah menyalahkan kepada diri kita. Oh, ternyata salahnya itu kepada saya. Kenapa? Saya kurang sayang sama fulan itu. Ketika kita kurang sayang, karena berbagai macam hal yang membuat kita terkadang melihatnya dan meliriknya itu tidak lazim. Mungkin hafalannya masih sedikit. Mungkin kemudian juga ada sikap-sikap yang membuat kita kurang nyaman. Kita akhirnya sering memincingkan mata kita melihat dia. Tanpa kita sadari, satu pincingan mata itu bisa menjadi sebuah persepsi yang dia miliki yang berbeda dan bisa melahirkan sikap yang Masya Allah itu tidak sesuai dengan harapan kita kalau kita tidak memiliki sebuah rasa cinta untuk memeluk setiap dari mereka. Ya, karena ini harus cinta. Makanya
Betul, kalau saya itu setuju bahwasanya setiap kelas itu tidak usah banyak-banyak. Kenapa? Supaya energi cintanya Ustadz yang mengajar itu betul-betul mampu untuk tersalurkan kepada setiap muridnya. Kalau muridnya 50, cintanya Ustadz habis. Energinya kan habis. Tong kasih sayang untuk ngisi 50 orang yang harus dia cinta itu tidak gampang. Saya itu sangat setuju kalau pondok itu muridnya itu tidak usah terlalu banyak dalam setiap kelas. Kenapa? Supaya tangki kasih sayang yang dimiliki sama guru itu bisa tersalurkan secara proporsional kepada setiap muridnya. Sebagaimana Nabi, beda dengan Nabi. Nabi itu memang memiliki rasa cinta yang besar. Hatinya memang beda dengan hatinya orang umum. Rasa cintanya Nabi merata kepada para sahabat, di mana para sahabat itu merasakan semuanya itu rasa cintanya Nabi. Dan ini kemudian menjadi sebuah keberkahan dalam pendidikan. Saya kalau boleh cerita kisah nyata ya ikhwan ya. Saya kalau boleh cerita kisah nyata. Saya ini pernah di pondok. Ada ustadz kesantrian, ya namanya ustadz muda lah. Wajar gitu. Ya saya saat itu santri. Ini ustadznya mungkin sudah lulus 2 tahun, 3 tahun dan langsung ngajar di pondok itu. Di pondok saya dulu. Lah ustadz saya ini selalu memperhatikan ada satu teman saya yang kemudian selalu dikasih apresiasi, perhatian besar gitu. Sama beliau. Dan itu kelihatan baik di kamar ataupun di kelas. Ya, saya dulu merasa pertama kali kok kelihatannya Ustadz ini sayang banget ya sama teman saya satu ini. Saya kira perasaan saya doang. Tapi teman-teman akhirnya pada cerita. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu akhirnya respek para santrinya kepada Ustadz ini jauh berkurang. Kenapa? Ustadz ini hanya mengapresiasi murid yang paling dia sayang, yaitu doang. Sehingga kemudian ketika beliau datang ngajar itu mungkin kita mempelajari maklumatnya, tapi kita tidak pernah merasakan dekat hati kita dengan beliau. Mungkin dalam pelajaran materi-materi tanya jawab kita bisa menyelesaikan jawaban. Beliau ngajar bahasa Arab, Durusul Lughah al-Arabiyah dulu. Saya masih ingat beliau mengajar Durusul Lughah. Padahal kalau di pondok itu kalau angkatan pertama materi yang paling banyak pelajaran itu ya materi Durusul Lughah, karena kan basic supaya kemudian bahasa itu nanti dia bisa buka kitab. Berarti 1 minggu bisa 5 kali, bisa sampai kemudian 5 kali jadwalnya Durusul Lughah itu. Tapi karena beliau terlalu mencintai saya, semoga Allah merahmati beliau, ini hanya ngambil pelajaran, ya akhirnya respect dari teman-teman, termasuk saya juga saat itu berkurang jauh dengan beliau. Kenapa? Ya ternyata tangki kasih sayang beliau itu hanya berikan kepada satu orang, tapi kemudian beliau tidak merata berikan kepada yang lainnya. Dan akhirnya, ya wajar. Kalau akhirnya ketika setelah selesai, guru ini, mungkin namanya, mungkin beliau ada di mana, mungkin para murid-muridnya yang dulunya tidak pernah mendapatkan sentuhan hati dari beliau dan kasih sayang, ya juga tidak merasa ikatan hati dengan beliau, sebagaimana beliau tidak pernah memberikan hatinya kepada murid. Namanya cepat dilupakan. Ya, juga kita tidak mungkin empatinya juga tidak terlalu besar gitu. Hanya karena tangki kasih sayang yang dibutuhkan oleh setiap murid itu tidak tercover dari seorang guru. Karena guru itu harus punya tangki besar kasih sayang dan dia harus merata memberikan kasih sayang itu kepada setiap murid-muridnya. Sayang, cinta itu. Dan ini sesuatu yang remeh sebenarnya, sering kita remehkan gitu. Padahal ini basic pertama kali di dalam pendidikan. Makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad dari Imam Al-Ghazali meletakkan yang pertama itu mendoakan. Dan mendoakan itu ditulis beliau karena bagian dari mencintai. Makanya kemudian akhirnya ya kan kita paham ya bahwasanya dalam pendidikan itu kan membangun dalam pendidikan di Arsyada dan pendidikan manapun itu kan mendeliver message. Ya, mendeliver message kepada murid-murid kita kan. Kalau dalam bahasa hikmahnya itu apa? Iradatul khair lil mansuh lahu. Ya, bahwasanya kita itu mendeliver kebaikan kepada orang yang kita berikan atau menjadi objek nasihat atau objek pendidikan kita. Iradatul khair lil mansuh lahu, lil mansuhi lahu. Kalau bahasa Arabnya gitu. Berarti kalau kemudian kita memang mendeliver sebuah kebaikan, itu kan kemudian harus ada pendorongnya dengan rasa cinta itu. Makanya sampai kita membuka, nasihat itu harus disampaikan dengan cinta.
Nasihat itu harus disampaikan dengan cinta. Pendidikan itu bagian dari nasihat. Kita menyampaikan nasihat bukan dengan rasa cinta. Ya jangan mengharap kalau kemudian kita mendapatkan feedback yang baik. Karena nasihat itu, kalau dalam bahasa ini, an-nasihah, itu adalah iradatul khair lilman sohilahu. Kalau kamu memberikan nasihat itu, kamu itu berkeinginan untuk memberikan kebaikan. Bukan untuk menghujatnya, bukan untuk mencelanya, bukan untuk memojokkannya, bukan untuk menyudutkannya, tapi untuk memberikan kebaikan. Dan ini, mendeliver message kebenaran ini, kebaikan ini, khair ini, mendeliver khair ini, harus dengan rasa cinta. Kenapa? Bahan bakar itu harus dengan rasa cinta. Karena objek dari kebaikan dan kebenaran yang sedang kita kirim, itu tempatnya itu ada di sebuah tempat yang bernama hati. Dan hati itu sensitif. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita memahami itu. Nabi itu mencintai para sahabat. Sangat mencintai para sahabat. Sangat mencintai umatnya. Itu Rasulullah SAW itu sangat mencintai kemudian para sahabatnya Nabi. Makanya kemudian kalau bisa antum merenungkan, ya ada sebuah riwayat yang saya baru dapatkan tadi. Kalau antum ingin menggambarkan kecintaan Nabi kepada para sahabat dan kepada umatnya, bagaimana kecintaan Nabi itu kepada umatnya itu besar. Makanya Nabi kemudian pernah di dalam satu riwayat Bukhari, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhir. Nabi itu kalau kita ingin untuk ngukur, mendeteksi itu kecintaan Nabi kepada para sahabat dan kepada umatnya, saking besarnya cintanya Nabi kepada para sahabat itu apa? Nabi itu pernah menceritakan, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab di sisi Allah, yang mereka berdoa dengan itu dikabulkan oleh Allah. Wa uridu an akhtabi da'wati. Adapun saya pingin untuk kemudian saya itu pingin menyimpan doa. Akhtabi itu merahasiakan, menyimpan doa saya syafa'atan li ummati fil akhirah. Adapun saya punya satu doa yang mustajab. Saking beliau itu cinta kepada umatnya, satu doa yang mustajab yang apabila minta dikabulkan oleh Allah, pasti dimustajab oleh Allah. Lah Nabi itu mengatakan, wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati. Aku pun menyimpan doaku, aku tidak kemudian pakai doaku di dunia, tapi aku pakai doaku yang mustajab itu untuk umatku nanti di hari akhirat, supaya mereka mendapatkan syafaat. Antum bisa bayangkan, antum kalau punya satu permintaan yang dikabulkan oleh Allah, apa yang antum minta? Kan berdasarkan apa yang antum cintai. Kalau saya punya doa itu, misalkan itu ya, selain meminta surga dan ridhonya Allah, ketemu dengan Nabi, tentunya apa? Saya ingin ketemu lagi dengan orang tua saya. Lah, Nabi itu sangat mencintai keadaan para sahabat, kondisinya para sahabat. Dan beliau kemudian betul-betul mencintai umatnya. Dan itu betul-betul dimiliki oleh Rasulullah SAW. Makanya posisi Nabi di hatinya para kaum muslimin itu luar biasa. Tidak bisa kemudian dibandingkan dengan siapapun orang di atas muka bumi. Yang namanya Rasulullah itu di hati mereka itu sangat luar biasa.
Kenapa umatnya Nabi sudah ratusan tahun masih merasakan kedekatan dengan Nabi? Sampai ada orang yang rela melakukan apa saja untuk membela Rasulullah SAW. Karena Nabi itu memulai pendidikannya dengan cinta. Dan cinta itu menembus kemana-mana. Sampai ratusan tahun setelah Rasulullah meninggal, walaupun tidak sedikit orang yang mencela dan menghujatnya, maka kemudian kecintaan Nabi itu membangkitkan hati yang memuji Nabi, mengikuti Nabi ketika mereka merasakan kecintaan Nabi dalam kehidupan mereka. Bagaimana Nabi ingin memberi syafaat, bagaimana Nabi sudah memberikan petunjuk dalam kehidupan kita, itu dirasakan oleh kita. Kita ini rasakan kan, ya Allah, Rasulullah itu cinta banget sama kita. Atau bisa bayangkan segede apa tangki kasih sayangnya Nabi kepada para sahabat dan kepada umatnya. Sampai para sahabat itu merasakan betul itu. Sampai ratusan tahun itu masih sangat terasa cintanya Nabi itu kepada umatnya itu. Makanya tidak mengherankan kalau beliau dinobatkan menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 oleh Michael Hart. Karena apa? Karena luar biasanya pengaruh yang ditimbulkan dari apapun yang diucapkan Nabi. Padahal pada saat itu Nabi belum ada sosial media, belum ada gadget, belum ada mikrofon. Tapi apa yang disampaikan Nabi itu membekas gitu. Kalau membekasnya satu generasi, kita maklum lah. Ini membekasnya melewati banyak generasi. Berapa puluh dekade dilewati dan kecintaan, cintanya Nabi itu ada dalam setiap hati. Setiap orang yang membaca hadis rasa cintanya tumbuh. Setiap orang yang membaca hadis rasa cintanya tumbuh kepada Rasulullah. Dan itu dari sesuatu yang sifatnya basic. Dari seorang guru itu yang mencintai. Ya, makanya wajib itu kalau setiap kita ngajar itu, kita itu duduk sebentar sebelum menyampaikan teori, nahwu, shorob, mubtada, khobar, menyampaikan ikhfa, syafawi, iklab. Sebelum kita menyampaikan semua itu, wajib seorang guru itu ketika duduk dan melihat muridnya pertama kali itu, lihat matanya mereka satu-satu itu. Sampaikan pesan cinta di dalam hatimu kepada mereka itu melalui tatapan matamu. Saya tuh mencintai kamu, nak. Saya tuh sayang sama kamu. Kalau pesan itu sudah disampaikan, mereka akan menjadi pembela-pembela dirimu dan menjadi pembela setiap kebenaran yang keluar dari lisanmu. Ketika mereka merasa sangat dicintai. Orang kalau sudah merasa dicintai itu apapun akan dikorbankan kok. Karena dia merasa dicintai. Lah problemnya hari ini guru itu apa? Baru sebatas menjadi mu'alim. Tidak bergegas untuk menjadi murabbi. Itu kelemahan termasuk saya. Mu'alim itu apa? Mu'alim itu ya hanya ngajarkan materi. Ayo dibuka. Juz 1, dihabisin. Murojaah. Jalsah wahidah. Duduk 1 kali majelis. Duduk. Hanya itu saja. Maka itu hanya menjadi mu'alim. Sudah jadi mu'alim aja, guru aja. Sudah, kayak guru SMP, guru SMA kan gitu. Ayo nak, dibuka bukunya IPA. Kita belajar hari ini sampai halaman ini. Nanti ujungnya semester kamu bisa jawab ujian. Hanya itu saja. Tapi tidak lebih daripada itu. Itu namanya mu'alim. Nabi itu bukan hanya mu'alim, Nabi itu murabbi. Nabi itu murabbi. Nabi itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi Nabi itu kemudian betul-betul mencintai, betul-betul bersama dengan mereka di dalam kehidupan para sahabat. Sampai betul-betul Nabi itu yang dipikirkan cuma kebaikan umat. Dan itu tidak diedit, tidak kemudian dibuat-buat dan dikira-kayasa. Memang kecintaan Nabi kepada umatnya itu memang betul-betul luar biasa. Datang dari hati yang paling dalam, menyentuh bilik-bilik hati yang paling jauh sekalipun walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya para sahabat itu ketika mereka mendapati Rasulullah itu meninggal dunia, sedih mereka. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu berkata gitu, kami itu tidak ngerti tentang bagaimana hari ketika kami mendapati kabar itu meninggal dunia. Sampai kami sadar gitu ketika kami mengibas-ngibaskan tangan kami ketika habis nguburkan Rasulullah itu, baru kami sadar Rasulullah itu sudah tidak ada. Ummu Aiman sampai nangis karena beliau menyaksikan terputusnya berita dari langit ketika Rasul itu meninggal dunia. Itu Rasul. Sampai Umar bin Khattab sempat lupa bahwasanya Nabi Muhammad tetap manusia biasa. Itu cintanya itu nembus kepada hati. Lah ini yang kita ini terkadang sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz,
Jarang kita memperhatikan aspek ini. Ya sudahlah, kita sampaikan materi, selesai. Kita tidak ngerti bagaimana mereka, kesedihan mereka, apa yang sedang bergejolak. Terutama untuk kemudian di pendidikan pondok ya. Kita kan tahu bahwasanya mereka sudah jauh dari ibu dan bapak mereka. Lah kalau kita tidak bisa menjadi tangki besarnya untuk mengisi setiap kebutuhan kasih sayang dari murid-murid kita yang membutuhkan cinta dari seorang guru, susah. Apa yang kita deliver, apa yang kita kirim untuk murid-murid kita? Ingat loh, nasihat itu iradatul khair liman sohlahu. Yang namanya nasihat itu mendeliver kebaikan kepada yang kita berikan nasihat. Dan itu tidak akan terdorong kecuali sampai kita memiliki sebuah rasa cinta yang besar kepada murid-murid kita. Nah itu salah satu hal yang Masya Allah kita harus evaluasi nih. Semuanya, saya juga evaluasi. Saya ini sudah mencintai nggak sih umat saya ini? Jadi kita duduk gitu ya. Saya tuh udah mencintai nggak murid-murid saya ini? Sudah belum sih? Kalau ternyata jawabannya belum, ya itu jauhnya keberkahan. Ya, dari pundak-pundak yang hatinya tidak mencintai orang yang mereka didik. Ya. Makanya kita diajari oleh Rasulullah. Rasulullah itu mencintai para sahabat, mencintai umatnya. Sampai ada doa yang paling mustajab yang beliau miliki pun tidak untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Ya. Makanya sampai ketika melewati sirat yang paling peduli tentang umatnya itu Rasulullah Muhammad. Itu Nabi. Kecintaan itu betul-betul tanpa rekayasa, tanpa editan. Makanya wajar. Hangatnya rasa cinta yang dimiliki Nabi kepada umatnya sampai kita rasain. Sampai kalau ada orang yang menghujat Nabi, kita mendidih gitu. Ada yang mencela Rasulullah, kita enggak terima kita. Karena rasa cinta. Dan ini aspek penting yang justru sering dilalaikan. Mencintai orang-orang yang ada dalam beranda pendidikan dan dakwah kita. Kita diingatkan kembali oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Cintai orang yang belajar kepadamu. Tatap matanya, peluk hatinya. Kita pengen betul-betul bareng-bareng pengen selamat untuk menuju kepada ridhanya Allah. Maka ini yang betul-betul dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Nabi melakukan pembelaan luar biasa kepada para sahabatnya. Siapapun yang mencela sahabat, jangan sekali-kali kamu mencela para sahabatku. Gak main-main Nabi. Cintanya itu melahirkan pembelaan besar kepada para sahabat Nabi. Nah inilah yang kemudian kita harus mengerti basic salah satu hal yang penting, mencintai. Apa sih yang dilakukan seorang guru kalau dia sudah mencintai para murid-muridnya itu? Para ulama lalu kemudian menerangkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada banyak item yang nanti kita akan pelajari. Lalu nanti kita deteksi apakah kita sudah melaksanakan item-item ketika kita mencintai murid-murid kita ataukah belum. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan itu dulu. Kita belajar untuk mengevaluasi, memuhasabah. Sebesar apa cintamu kepada murid-muridmu. Ataukah kamu melihat muridmu hanya sekedar pelampiasan dari objek aktivitasmu? Yang terpenting saya sudah menyampaikan, yang penting target hafalan sudah terpenuhi. Apakah hanya sebatas itu? Ataukah kamu hatinya sudah bersama dengan mereka? Masing-masing kita yang menjawab. Karena apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik pada kehidupan mendatang. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا
أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويطلب نبعه، كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا، كما حاجاتنا منا إليك نريد يا